Markus 1 ayat 35 sampai 39 dan Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Galilea atau Yudea? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Henry Tandianta. Tanya ke Pendeta HTD, Pendeta Tan Hoi Nai, jawabannya pasti 1 menit. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, artinya Yesus itu memberitakan dirinya sendiri bahwa kelak Yesus yang manusia itu akan menjadi Allah di kerajaan surga. Itu maksudnya ya. Tepatnya itu di Galilea atau di Yudea. Bapak Ibu Saudara, sebentar ya. Sebentar. Markus berapa? Markus 1 ayat 35 sampai 39. Perikop ini itu ada linknya di Lukas 4 ayat 42 dan 44. Alkitab LAI menulis ada linknya ke situ. Artinya apa? Artinya tempat kejadian ini bisa sama, bisa pada hari yang sama. Ya. Ya, tempatnya bisa sama, bisa pada hari yang sama. Perhatikan baik-baik. Markus 1 ayat 35 sampai 39, Yesus melakukan doa pagi. Keluar rumah dini hari ya, mungkin jam 2:30 begitu. Lalu naik ke gunung cari tempat yang sepi, lalu dia doa. Waktu itu Yesus melakukan doa pagi lalu melayani di daerah Galilea. Ingat, doa pagi lalu ditemuin murid-muridnya, lalu melakukan pelayanan di Galilea. Kalau Lukas 4 ayat 42 sampai 44, Yesus melakukan doa sore, bukan doa pagi, ya. Berangkat setelah siang hari, mungkin jam 1 gitu habis makan siang. Lalu naik gunung cari tempat sepi. Seperti biasa habis itu Yesus melakukan doa lalu melayani di Yudea. Lalu pertanyaannya yang benar Galilea apa Yudea, Pak? Ini sebenarnya masalah utama adalah orang-orang dari Mukallaf selalu mengatakan Yudea dan Galilea itu jaraknya ratusan kilometer. Supaya Alkitab kelihatan salah. Ya, begitu ya. Saya ulang. Orang-orang Mukallaf akan mempertahankan bahwa Yudea dan Galilea itu jaraknya ratusan kilometer. Sehingga ayat ini pasti salah antara Lukas 4 ayat 42 sampai 44 dengan Markus 1 ayat 35 dan 39. Alkitab membuat link, artinya ini bisa terjadi pada hari yang sama. Begini ceritanya. Yesus pagi-pagi doa pagi, ya, lalu melayani di Galilea. Lalu dia nyebrang danau. Galilea itu kan danau. Nyebrang danau sudah ada kapal kok, ada perahu kok. Sampailah dia di Yudea. Lalu di Yudea makan siang, ya, makan siang di Yudea. Lalu dia nyepi lagi ke gunung, ya. Doa sore, anggap aja lah jam 3. Lalu jam 4, jam 5, jam 6 gitu, dia melayani di Yudea. Sesuatu yang mungkin. Pagi di Galilea, doa pagi, doa subuh. Yesus biasa itu doa subuh, jam 3 ke gunung doa, mungkin mulai pagi, jam 7 pagi sarapan, melayani di Galilea. Lalu nyebrang danau, pakai perahu lah nyebrang danaunya. Lalu ke daerah yang disebut Yudea, ya. Menjadi masalah karena Mukallaf mempermasalahkan ini. Galilea, Yudea itu jauh ratusan kilometer. Mestinya berapa Pak Dede? 15 kilometer. Ingat ya Pak, Israel itu hanya segede Jakarta. Ya, Jakarta ujung timur, misalnya ujung timur Jakarta itu mana? Misalnya masih Jakarta ya, Pondok Kelapa deh. Ujung paling barat misalnya mana? Grogol. Pondok Kelapa sampai Grogol itu paling-paling 20 kilo, ya. Tapi dia menarasikan orang-orang dari Mukallaf itu menarasikan ratusan kilo, sehingga justifikasinya ini Alkitab salah katanya.
Di luar sana para pendusta-pendusta Tritunggal bingung, tapi ketemu HTD 1 menit. Ya, masalahnya itu adalah mereka berkoar-koar bahwa jarak antara Galilea dengan Yudea itu ratusan kilometer, sehingga ayat ini menjadi salah, ya toh, antara Lukas 4 ayat 42 dan 44 dengan Markus 1 ayat 35 39. Makanya mereka berkoar-koar, yang benar itu Galilea apa Yudea? Namanya juga para pendusta Tritunggal, nggak ngerti, nggak bisa jawab. Sama HTD 1 menit, ya. Jadi gini ceritanya tadi gimana? Yesus doa pagi, karena pagi-pagi di Galilea doa, lalu sarapan, lalu melayani sampai kira-kira jam 11. Lalu nyebrang kan cuman nggak nyampe 1 jam pakai perahu. Nyebrang sampailah di Yudea, ya. Di Yudea makan siang. Habis makan siang Yesus cari tempat suci, tempat yang sepi untuk doa. Terus melayani, yaitu dia melakukan doa sore, lalu melayani di daerah Yudea. Masih mungkin, Pak, masih mungkin. Ya. Jadi clear ya. Jadi Yesus itu melakukan doa sehari berapa kali? 3 kali. Ada doa pagi, ada doa sore, ada doa malam di dalam Lukas 6 ayat 12. Yesus semalam-malaman doa kepada Allah. Yesus biasa juga doa malam. Biasa ya, habis ndelas saper, habis makan malam, lalu dia doa malam. Jadi clear, jarak Galilea dengan Yudea memang banyak pendapat yang debatable. Tetapi kami setuju dengan sekitar 15 km. Kenapa? Karena ini dilengkan. Oh Pak, nggak bisa. We cannot do this. Kami meyakini bisa dijangkau dalam 1 hari. Jadi pagi di Galilea, sore sampai malam di Yudea, itu sesuatu yang bisa. Tapi para mukalaf selalu menarasikan berdasar nama kota itu ya, Galilea sama Yudea, entah sekarang disebut apa, sehingga ratusan kilometer. Ingat Pak, Israel itu lebih kecil dari Jakarta. Ya, jadi nggak mungkin antara Durensawit sampai Grogol itu ratusan kilometer, nggak mungkin, gitu loh. Ya, oke, clear. Terus sekarang coba kita lihat lagi nih pertanyaan, kan ini menjelang Natal ya kayak gini, pada nanya kayak gini. Yang saya kasihan itu para PDT pendusta dari 85% yang ngaku-ngaku Kristen, dikasih tanya begini, bingung dia. Benarkah Yusuf dan 4 adik Yesus tidak selamat? Ya. Mari kita lihat jawaban Alkitab ya. Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, tapi tidak disebutkan semua saudara. Dari 4 saudaranya, laki-laki ada 2 yang percaya, yaitu Yakobus, penulis kitab Yakobus, dan Yudas, penulis kitab Yudas. 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan tidak percaya Yesus. Kisah 1 ayat 14, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus ikut berdoa pada saat ibadah hari Minggu itu ya. Sebab mereka habis melihat Yesus yang naik ke surga ditutupin awan di Bukit Zaitun di hari Sabat. Ayat ini tegas menulis yang percaya Yesus adalah Maria dan kedua adik Yesus yaitu Yakobus dan Yudas. Ayat ini juga menegaskan bahwa Yusuf bapaknya dan 2 adik laki-laki yaitu Yoses dan Simon dan 2 adik perempuan tidak percaya Yesus. Kesimpulan, benar 100% bapak dan 4 adik Yesus tidak selamat. Ayat Yohanes 7 ayat 5 dikuatkan kisah 1 ayat 14 menunjukkan benar 100% bahwa bapaknya yaitu Yusuf dan kedua adik laki-lakinya Yesus yaitu Yoses dan Simon dan kedua adik perempuannya 100% tidak selamat alias ke alam maut jurusan neraka. Oke. Sekarang kita lihat nih, mereka tanya lagi nih. Yesus mengusir setan, lalu roh setan itu masuk ke 2000 swine atau babi. Di Gerasa apa Gadara, ini juga sama saja. Tadi Galilea apa Yudea ya. Itu pasti 2 kota berdekatan, baik Gerasa maupun Gadara. Kedua kota itu di tepi Danau Galilea. Ini ya jawabannya yang benar begini. Gadara itu kecamatan, sedangkan Gerasa adalah desa atau kota kecilnya. Contoh,
Kampung Melayu dan Bukit Duri. Bukit Duri itu kampungnya, atau kebalik, Kampung Melayu itu kampungnya, Bukit Duri itu kecamatannya. Ya, sama dengan Kalideres dan Rawabuaya. Rawabuaya itu kecamatannya, Kalideres itu desanya, misalnya seperti itu. Ini sama, Gedara itu kecamatannya, Girasa itu kotanya. Roh-roh setan itu masuk ke 2000 ekor swine. Swine itu babi ya. Terjun mati lemas ke Danau Galilea. Markus 5 ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa di sekitar Galilea dan Israel pada umumnya, masyarakat lebih banyak ternak swine, babi, daripada ternak lainnya, misalnya domba, sheep, atau sapi, oxen, dan lain-lain. 2000 swine, babi, itu benar-benar banyak sekali loh. 2000 ya, tidak main-main banyaknya. Demikian jawaban 1 menitnya. Nomor 4, mengapa Yesus harus lewat Samaria? Dari Yudea ke Galilea, mengapa harus lewat Samaria? Apa mau cari masalah dengan orang Samaria atau mau cari jalan pintas? Sekali lagi, perdebatan ini muncul karena Mukallaf mempertahankan Galilea dengan Yudea itu ratusan kilometer. Padahal pakai logika sederhana, Israel tidak lebih besar dari Jakarta. Ya, Yudea ke Galilea cukup jauh walaupun debatable, jaraknya sekitar 15 km. Ini dirubah oleh Mukallaf jadi 150 km. Ditempuh sekitar 5 sampai 8 jam perjalanan kaki, ya. Yesus harus mampir melewati Samaria, tepatnya ke Sakar, ke sumur Yakub untuk minum karena pasti haus melakukan perjalanan jauh. Yohanes 4 ayat 5 dan 6. Jadi very clear, Yesus melintasi Samaria untuk mampir ke sumur Yakub. Sama sekali bukan untuk cari jalan pintas atau untuk sengaja cari masalah dengan orang Samaria. Demikian jawaban 1 menit Pendeta Hadirin. Nomor 5, Adam dan Hawa itu setinggi apa? Adam dan Hawa manusia normal, bukan setinggi pohon kelapa. Yang mengimani Adam dan Eva setinggi pohon kelapa itu Adam dan Eva hasil ngarang bebas ya. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Jadi Adam dan Eva itu manusia normal ya. Kalau tingginya segede pohon kelapa terus gininya gimana yo? Apa Pak? Kalau Adam itu setinggi pohon kelapa, ininya bagaimana? Ya, Mukallaf paling seneng itu. Ininya Pak. Apa sih Pak maksudnya Pak ya? Enggak ya, Adam dan Eva itu manusia normal. Di situ binatangnya juga normal ya. Andaikan Adam dan Eva itu setinggi pohon kelapa, lah di situ ada binatang-binatang seperti domba, sapi, ya. Terus bagaimana? Ya. Ya. Gitu ya, very clear ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kasihan kepada para PDT pendusta dari kelompok Nasrani yang ngaku-ngaku gereja, 85% di luar sana, gereja-gereja di luar sana. Kalau ketemu pertanyaan begini, saya betul-betul kasihan loh. Ya, sama orang-orang Mukallaf itu betul-betul dijungkir balikkan loh. Tapi kalau ketemu sama HTD, Mukallafnya melipir, lama-lama ngilang. Coba. Pertanyaan soal Gerasa Gadara, ya, pertanyaan soal Galilea apa Yudea, ya, seperti itu aja nggak beres-beres tuh di luar sana. Yesus itu melayani di Galilea, apa di Yudea itu tadi Markus 1 sama Lukas berapa tadi? Ya, Lukas 4 atau berapa tadi? Ya, yang bener mana? Ya, Yudea apa Galilea? Padahal Galilea dari subuh, Yesus doa pagi. Di Yudea, Yesus doa siang, doa sore. Dua berbeda kan? Masih bisa dijangkau pada hari yang sama. Kalau pemahaman kita pakai logika sederhana. Israel itu tidak lebih besar dari Jakarta. Andaikan Galilea itu ada di Jakarta Timur, misalnya ada di Durensawit misalnya. Lalu Yudea itu ada di Grogol, sementara di tengah-tengahnya ada danau. Ya,
Mestinya Yesus pagi-pagi subuh doa di Galilea, nyebrang melayani dulu di Galilea. Kira-kira sampai jam 11, lalu nyebrangnya jam 12, selesai 1 jam, pasti naik perahu. Di sana dia makan siang dulu, habis itu Yesus cari tempat sepi doa, terus melayani di Yudea. Sesuatu yang bisa dijangkau, makanya Alkitab ngasih link ke situ. Tapi ya memang mukalaf tujuannya kan begitu. Mukalaf tujuannya Alkitabmu palsu, salah, kan itu tujuannya. Ketemu sama HTD, melipir dia ngabur ya, ya gitu ya. Ya. Demikian ya Bapak Ibu Saudara ya, ini jelang Natal mereka banyak pada tanya. Ini masih banyak tayangan saya juga yang tentang pertanyaan-pertanyaan mereka soal Natal ya. Ya, demikian pula soal 4 adik Yesus dan bapaknya Yesus ya. Ya jangan sakit hati ya. Itu ayat Alkitab, Anda bisa bantah enggak bahwa ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh Maria dan saudara-saudara Yesus, artinya oleh Yakobus dan Yudas. Bapaknya kok enggak ada ya? Nah, demikian pula ketika Yesus mati disalib, di situ ada ibunya itu. Yohanes 19 ayat 26. Bu, ini anakmu, ini ibumu, kan gitu. Lalu waktu dikubur, Maria juga di depan pintu kubur nggak berani pulang karena udah terlalu malam ya. Terus waktu Yesus naik ke surga, dia ikut lihat. Lalu dia ngumpul di Kisah 1:14 ibadah hari Minggu, itu ada Maria dan saudara-saudaranya. Ya, kedua adik laki-laki yaitu Yoses dan Simon, kemudian kedua adik perempuannya dan bapaknya itu nggak percaya Yesus. Ya, jadi jangan marah kalau dikatakan bapak dan keempat adiknya nggak selamat. Jangan marah. Dulu kalian juga marah kan ketika dijelaskan bahwa Maria punya anak 7, marah toh kalian. Tapi ayat Alkitab Anda nggak bisa bantah. Ya, very clear ya. Juga untuk yang lain yang mengimani Abraham setinggi pohon kelapa, mbok bayangin ininya segede apa, Pak? Kalau Adam itu lalu Adam punya anak Kain setinggi pohon kelapa juga gitu. Enggak ya, manusia normal ya. Oke, that's it ya. Very clear, ikut sekolah Alkitab kalau sama pendeta HTD. Kalau mukalaf sama pendeta HTD melipir dia. melipir. Habis semua pertanyaan 1 menit. Anda gak kebayang kan jawaban barusan tuh? Semua ada ayat Alkitabnya ya. Iya ya Pak ya. Markus 1 ayat tadi itu yang di Galilea, kenapa orang nggak berpikir pagi-pagi ya? Itu ada ayatnya, pagi-pagi. Sedangkan di Lukas itu siang hari. Jelas ada beda gitu. Kenapa kok kita nggak ngeh itu Pak ya? Ya memang mukalaf IQ-nya ya begitu ya. Padat, singkat dan clear ya. Ini jelang Natal banyak orang yang tanya, saya tetap melayani pertanyaan ya. Saya terus ya memberi edukasi ya supaya makin tercerahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.